Halo sahabat sehat RSA UGM, kanker darah seringkali menunjukkan gejala yang tidak khas, sehingga seringkali terlambat untuk terdeteksi. Padahal mengenali gejala atau tanda-tandanya dapat membantu penanganan yang lebih optimal. Nah, kita akan cari tahu bersama dengan dokter subspesialis hematologi onkologi tentang apa saja sih gejala dari seseorang yang mengidap kanker darah ini dan pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan. Ini dia. Kali ini kita sudah ditemani bersama Dokter Agit. Dokter, mohon izin dok, boleh dipegang. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Siap. Dokter, ini kan kita mau ngobrol sedikit nih dok, terkait kanker darah. Yang mana kanker darah itu kan seperti yang kita tahu, gejalanya itu kan tidak khas ya dok, sehingga banyak terlambat gitu untuk terdeteksinya. Mungkin sebelum terlalu jauh nih dok, kalau boleh tahu gejala seseorang mengidap kanker darah itu kayak apa sih dok? Baik, yang pertama kanker darah itu kan tidak hanya bicara tentang leukemia ya, kalau di luar bukan leukemia gitu ya. Nah sebenarnya ada beberapa macam kanker darah dan gejalanya mengikuti. Misalnya yang paling sering kita dengar leukemia gitu ya. Leukemia salah satu gejalanya kan anemia atau HB-nya turun, sehingga gejalanya mengikuti lemah, letih, lesu gitu. Kemudian kalau trombositnya yang rendah, trombosit itu salah satu komponen dari darah ya, sehingga gejalanya salah satunya bisa ada gampang perdarahan, gusi berdarah, mimisan gitu. Ada juga jenis kanker yang gejalanya berupa benjolan, yaitu limfoma. Nah, limfoma itu jangan salah, meskipun dia benjolan, tapi dia termasuk grup dalam kanker darah. Jadi ada benjolan di leher, di ketiak atau selangkangan yang kemudian diperiksa, kemudian ketemunya limfoma, itu sebenarnya kanker darah. Gejalanya selain benjolan ada demam-demam, penurunan berat badan, sering gembrobios tidak jelas gitu ya. Nah, terus ada yang ketiga itu multiple myeloma. Dia sebenarnya termasuk dalam grup kanker darah, tetapi sering ditemukan karena gejalanya lebih ke tulang. Jadi pasien datang dengan nyeri tulang atau tulangnya keropos, tiba-tiba nggak ada apa-apa, patah tulang. Nah itu kanker darah yang salah satunya gejalanya lebih ke gangguan di tulang. Gitu. Memang gejalanya khas sekali, tidak khas ya dok ya untuk gejalanya ya, sehingga mungkin untuk terdeteksinya agak terlambat gitu dok. Oke, jadi untuk kanker darah sendiri itu ternyata dibagi menjadi 3 nih sahabat sehat RSA UGM, mulai dari leukemia, limfoma dan juga multiple myeloma tadi ya. Oke. Nah dok, kira-kira kalau dari 3 besar jenis kanker darah itu tadi, jenis pemeriksaannya kayak apa tuh dok? Apakah sama atau beda-beda nih dari 3? Baik, beberapa ada yang mirip ya. Contohnya karena darah itu basicnya dia pabriknya ada di dalam tulang gitu ya, sehingga nomor 1 selain pemeriksaan darah lengkapnya ya, itu kalau memang mengarah ke suatu leukemia atau multiple myeloma, maka kita melakukan pengecekan darah tetapi diambil dari dalam tulang atau tulang sumsumnya. Kita cek, kemudian kita mikroskop pemeriksaan khusus, nah itu baru mengarahkan ini jenis penyakitnya. Yang kedua, gejalanya kalau ada benjolan tadi, nah semua benjolan yang mencurigakan akan kita cek di lab, kemudian diambil sampelnya, dan apabila memang jenisnya limfoma, maka baru akan diterapi sesuai jenis tersebut. Oke, baik dokter. Berarti untuk ceknya sendiri bisa dari tadi pabrik darahnya tadi ya dok ya, di dalam sumsum tulang itu, dan juga bisa langsung dari titik benjolannya itu tadi dokter. Oke. Nah dokter, mungkin sahabat sehat RSA UGM ada yang bertanya nih dok, kalau di RSA UGM bisa nggak dok untuk pemeriksaan darahnya itu tadi? Ya, alhamdulillah kita udah bisa sampai ke level terapinya pun juga sampai tuntas, alhamdulillah bisa di sini di RSA. Pasti ini menjadi kabar baik untuk sahabat sehat RSA UGM semuanya dokter. Siap, dokter, untuk mungkin menutup perjumpaan video-video kita yang sangat singkat dan juga bermanfaat ini, dokter ada closing statement atau pesan kesehatan untuk sahabat sehat? Baik, terima kasih. Yang pertama sahabat sehat, minimal adalah pemeriksaan screening seperti cek darah ya. Itu paling enggak untuk mengarahkan ada gangguan darah kanker atau tidak, karena kadang ditemukan ada gangguan darah sebelum ada gejala muncul itu, sehingga sangat penting untuk melakukan screening. Dan yang kedua adalah selalu waspada ada benjolan, dan semua benjolan
belum tentu normal, maka harus dicek. Dan apabila benjolannya jenis limfoma, maka jangan salah bahwa itu adalah salah satu jenis kanker darah. Maka sebaiknya diterapi segera ke dokter hematologi onkologi. Begitu. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Akid Oke, untuk informasinya. sama-sama. Semoga tayangan ini juga bermanfaat ya Dokter nggih. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, jangan lupa like, komen, dan mungkin ada request kita mau wawancara dengan dokter spesialis apa lagi, bisa komen di bawah. Terima kasih banyak Dokter Akid. Sama-sama. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.